Oke, selamat pagi kelas 10 IPA 10 PS. Hari ini kita masuk matematika wajib. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang induksi matematika. Di sini subbab ketiga atau pelajaran ketiga, subbab ketiga dari induksi matematika, yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian. Kemarin kan udah kita pelajari penerapan tentang ini, apa namanya, barisan ini sudah selesai. Ini kita hari ini masuk yang namanya keterbagian, dan ada nanti satu lagi next untuk minggu depan, ada namanya ketaksamaan, ya kan? Kita hari ini nih, kita pelajari hari ini. Oke, penerapan induksi matematika pada keterbagian ini sangat-sangat gampang. Langsung kita coba saja ya ke contoh soal ya. Kita mainkan langsung ke contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Nomor 1. Buktikan 5 pangkat n dikurang 1 itu habis dibagi 4 untuk n sama dengan bilangan positif, bilangan bulat positif. Kita buktikan 5n dikurang 1 habis dibagi 4. Ini dia keterbagian. Kita buktikan 5n dikurang 1 habis dibagi 4. Oke, langsung kita coba induksi matematika. Kita selesaikan. Ingat, yang pertama itu kita buktikan n sama dengan 1. Kita buktikan n sama dengan 1. Kalau membuktikan, ingat, kiri itu harus sama dengan si kanan. Ya, kalau membuktikan ya, kiri sama dengan kanan. Kita lihat soalnya. 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4. Ini soalnya. Kita buat dalam bentuk matematika. 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4. Ya, ini kita sepakati ya, seperti ini nulisnya, kita sepakati. 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4. Ini lambangnya habis dibagi 4. Kita buktikan. 5 pangkat tadi kan n sama dengan 1. Ini deh. Berarti 5 pangkat 1 dikurang 1. Kita buktikan itu habis dibagi 4. Kita buktikan. 5 pangkat 1. 5 kurang 1 itu si berapa? Si 4. Berarti berarti 4 habis dibagi si 4, atau kita bisa bilang terbukti. Itu dia. Kan kiri sama dengan kanan. Yang pertama terbukti. Step pertama. Step kedua, asumsikan n sama dengan si k. Kita asumsikan n sama dengan si k. Asumsi ini misalkan ya, hanya pemisalan aja, misalkan n sama dengan si k. Berarti soalnya tadi kita buat 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4. Berarti ini akan berubah menjadi 5 pangkat k dikurang 1 habis dibagi 4. Ini dia. Oke, maaf ya kok tulisannya jelek ya, nanti buat cantik punya kalian. Kita hanya membuktikan saja, hanya memisalkan saja. Oke, tahap ketiga. Tahap ketiga kita buktikan. Sini biar cantik di kertas baru. Tahap ketiga kita buktikan n sama dengan K ditambah 1. Kita buktikan N sama dengan K tambah 1.
Nah, nanti yang kedua ini, pernyataan kedua ini tadi pernyataan pertama, pembuktian pertama, ini pembuktian kedua, ini pembuktian ketiga. Pembuktian kedua dengan ketiga ini berhubungan, implementasi, berhubungan dia. Kita buktikan. Soalnya tadi apa? 5 pangkat N dikurang 1 itu habis dibagi si 4. Kita buktikan ke sini. Berarti ini akan menjadi 5 pangkat N nya K tambah 1, berarti 5 pangkat K tambah 1 dikurang 1 itu harus habis sama dengan 4. Kita buktikan, kita selesaikan. Berarti ini menjadi 5 pangkat K dikali 5 dikurang 1. Loh, ini dari mana ini Pak? Ingat eksponensial kemarin. Ini hanya mengulang ya, ulang. Ini hanya mengulang, ingat eksponensial kemarin. Kalau A pangkat B dikali A pangkat C sama dengan A pangkat B ditambah C. Ini ingat ya. Nah, berarti ini kan sama. A pangkat B tambah C, 5 pangkat K tambah 1 menjadi A pangkat B kali pangkat C. Berarti menjadi 5 kali pangkat K kali 5. Oke, kita tulis ulang biar cantik. 5 pangkat K dikali 5 dikurang 1. Sudah. Yang ini, si angka ini kita pisahkan ke kiri menjadi si 5 dikali 5 pangkat K dikurang 1. Setelah itu apa Pak? Ingat yang ini kan sudah terbukti tadi. Ini kan tadi sudah terbukti, ya kan? Yang ini kan sudah diasumsikan. Nah, berarti ini sudah terbukti. Berarti kita cara ngakal-ngakalinya gini, lihat. Ini kan si 5, kita bisa menjadikan 4 ditambah 1, ya kan? Kali 5 pangkat K dikurang 1. Ini kali ke dalam, ini kali ke dalam. Berarti menjadi 4 dikali 5 pangkat K ditambah 5 pangkat K dikurang 1. Sudah. Ingat, ini sudah terbukti. 5 pangkat K dikurang 1 itu sudah pasti dibagi 4. Dari mana Pak? Ini dari pernyataan si kedua. Ini sudah pasti habis dibagi 4. Berarti ini sudah pasti habis bagi 4. Berarti tinggal ini juga 4 dikali 5 pangkat K ini juga habis dibagi 4. Kenapa Pak? Kita coba kita masukkan angka. 4 dikali 5 pangkat K itu sudah pasti habis dibagi 4. Kenapa? Kita coba. 4 dikalikan bilangan ganjil pasti habis dibagi 4. Kenapa? 4 kali 3 12. 12 kan pasti dibagi si 4. 12 bagi 4 habis hasilnya 3. 4 dikali bilangan genap pasti juga habis dibagi 4. 4 kali 2 8. 8 itu habis dibagi 4 sama dengan si 2. Berarti ini juga habis dibagi 4. Atau bisa kita bilang terbukti. Nah, berarti untuk soal yang ini dia terbukti benar. 5 pangkat yang kurang 1 itu habis dibagi 4. Ini benar. Berarti untuk soal nomor 1 itu terbukti. Itu dia. Gimana? Agak ribet, agak susah. Oke, kita contoh yang kedua ya. Contoh soal nomor 2. Kita buat agak cantik kali ini tulisannya biar mantap. Contoh soal nomor 2. Kita buat ya soalnya. Buktikan 11 berapa tadi? 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi si 5. Kita buktikan ini ya, habis dibagi 5 untuk si N, yaitu bilangan bulat positif. Oke, ingat cara pertama induksi. Kita buktikan
untuk N sama dengan 1. Lihat soal kita, 11 pangkat N dikurang 6 itu menjadi 11. N nya siapa? 1 dikurang 6 itu berapa? 5. 5 itu habis dibagi 5 atau terbukti, ya kan? Terbukti 1 habis dibagi dengan 1, hasilnya 1 ya, terbukti. Cara kedua, asumsikan. Ini hanya modal ya, modal untuk nanti pernyataan ketiga, hanya asumsikan aja. Asumsikan N sama dengan si K. Berarti soal kita tadi 11 pangkat N dikurang 6 sama dengan 5. Ini akan menjadi 11 pangkat si K dikurang 6 sama dengan si 5. Ini modal kita nanti ya. Kita hanya mengasumsikan. Untuk pernyataan ketiga, buktikan N sama dengan K ditambah 1. Oke, apa soal tadi? 11 pangkat N dikurang 6 sama dengan si 5. Ini dia. Berarti menjadi 11. N nya siapa? K tambah 1. Pangkat K tambah 1 dikurang si 6 sama dengan si 5. Sudah. Berarti ini bisa kita pisah macam tadi. 11 pangkat K dikali 11 dikurang 6 sama dengan 5. Ya. Ini dari mana, Pak? Yang tadi juga, Bang. Tetap yang tadi, A dikali B dikali A kali C sama dengan A dikali pangkat B ditambah C. A pangkat B tambah C, 11 pangkat K tambah 1, A kali B dikali A pangkat C, 11 pangkat K dikali 11. Oke, kita pisahkan si angka ini menjadi 11 dikali 11 pangkat K dikurang 6. Itu harus habis dibagi 5, nanti kita buktikan ya. Ini dia. Sudah. 11 dikali 11 pangkat K kurang 6. Yang ini sudah pasti terbukti. Ini sudah pasti terbukti. Dari mana, Pak, terbukti? Dari pernyataan si 2 tadi. Sudah terbukti dia habis. Ini habis ya, maaf ya, salah ya. Ini habis. Ini habis. Ini habis. Ini salah ya, ini habis. Ini sudah terbukti. Berarti kita hanya buktikan si sebelah kiri ini. Kan 11 kan gak habis dibagi 5. Kan hasilnya ada koma-koma. Berarti cara ngakalinya seperti ini. 10 tambah 1 itu kan 11 dikali 11K dikurang 6. Oke, 10 kali 11, 10 dikali 11K ditambah 11K dikurang 6. Yang ini sudah pasti terbukti dari pernyataan si 2. 11K kurang 6 itu sudah pasti habis dibagi 5. Ini pernyataan kedua. Oke, yang ini kita buktikan. Ini sudah terbukti, tapi kita buktikan dulu. Kita buktikan 10 dikali bilangan genap itu 20. 20 kan habis dibagi 5. Hasilnya berapa? 4. Oke. 10 dikali bilangan ganjil apapun itu pasti habis dibagi si 5. Ya kan? Hasilnya ini berapa? 6. Berarti ini 10 dikali 11 kan ini kan ganjil. Itu pasti habis dibagi 5. 10 dikali 11 kan itu pasti habis dibagi 5. Karena ada si 10-nya. 10 itu dari pemfaktoran si 5. Itu dia. Berarti untuk soal nomor 2 ini itu dia terbukti. Oke. Oke, sampai situ dulu hari ini. Materi hari ini tentang
penerapan induksi matematika pada keterbagian. Jika ada yang kurang dimengerti silahkan tanya ke saya, boleh diskusi di grup, boleh di japri. Oke, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, shalom.